NIM 18, 20, 10, 10, 10, 43 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat Hidayah, NIM 18, 20, 10, 10, 10, 51. Namaku Agung Chandra, dengan NIM 18201011122. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kendi, NIM 18, 20, 10, 10, 11, 51 dari kelompok 5. Saya Winnie Agustina Putri Basel, NIM 18, 20, 10, 10, 11, 57 dari kelompok 5. Reklamasi merupakan suatu campur tangan atau intervensi manusia terhadap keseimbangan lingkungan, di mana tujuan dari reklamasi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Pada mulanya, reklamasi Pulau Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan lahan Jakarta untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Namun, seiring berjalannya proyek tersebut, tujuan reklamasi menjadi bergeser untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Pertentangan tersebut sempat mereda ketika Menteri Koordinator di bidang kemaritiman Rizal Ramli sempat menghentikan proyek Pulau Jakarta ini tepatnya pada 11 Mei 2016. Namun, pertentangan ini muncul kembali ketika Menteri Koordinator di bidang kemaritiman yaitu Luhut Binsar Panjaitan, pengganti dari Rizal Ramli, ini mencabut moratorium pembangunan proyek di Pulau Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum reklamasi Pulau Jakarta. Yang pertama itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 itu tentang penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Nah, putusan itu ditindaklanjuti dengan Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Wilayah DKI Jakarta. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Di sini undang-undang ini mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, pada undang-undang ini ada 3 bagian penting. Yang pertama ada bagian perencanaan, yang kedua ada bagian pengelolaan, yang ketiga ada bagian pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang isinya itu adalah pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota. Nah, selanjutnya pada tahun 2015 DKI Jakarta mengumumkan bahwa reklamasi Pulau Jakarta sudah bisa dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang berpengaruh dalam proses reklamasi. Yang pertama, itu ada faktor pengendalian kesiapan reklamasi. Yang kedua, itu ada faktor implementasi reklamasi. Yang ketiga, itu ada faktor pasca reklamasi. Yang keempat, itu ada faktor pengendalian dampak dari reklamasi. Saya akan bahas tentang poin pro dari reklamasi Pulau Jakarta. Jadi terdapat 3 poin pro dalam reklamasi Pulau Jakarta, yaitu poin ekonomi, poin kependudukan, dan poin lingkungan. Jadi poin ekonomi ini dengan adanya reklamasi tersebut diharapkan bakal ada investor-investor lokal maupun domestik sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan negara via devisa investor asing. Lalu yang kedua adalah kependudukan. Dengan adanya reklamasi diharapkan itu lahan yang bisa dibangun semakin banyak sehingga ruang-ruang untuk ditempati oleh penduduk itu semakin banyak. Lalu yang ketiga lingkungan ini berkaitan dengan kerentanan Jakarta untuk tenggelam akibat pasang air laut dan menurunnya permukaan tanah. Dengan adanya reklamasi ini, hal tersebut bisa diminimalisir. Dari berita yang saya ambil dari maritim.co.id, berita tersebut pulau buatan pulau reklamasi yang ada di Jakarta merupakan pelanggaran pembuatan pulau yang sangat berat. Kenapa? Karena kan banyak sekali aspek yang belum direncanakan oleh pihak pembuat. Dari berita tersebut dijelaskan bahwasanya pulau reklamasi berdampak negatif terhadap lingkungan maupun berdampak negatif terhadap biota laut ataupun terhadap lalu lintas di pelabuhan sekitar pulau reklamasi buatan Jakarta. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa sih faktor hubungan dari pulau reklamasi di Jakarta dengan integrasi yang ada di Indonesia. Jadi yang dilanggar oleh pulau reklamasi ini banyak sekali, tapi yang paling utama adalah disintegrasi dari wilayah. Nah, kenapa kok bisa dari disintegrasi wilayah dilanggar oleh pulau reklamasi ini? Dikarenakan dari perencanaan wilayahnya belum tertata dengan rapi. Kemudian ada campur tangan
kekuasaan atau pemilik wewenang dalam pembuatan pulau reklamasi tersebut untuk dibuat suatu wilayah baru seperti itu. Ya, untuk solusi dari kelompok kami, yang pertama, penyelesaian isu disintegrasi harus dilakukan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik dan mengedepankan ketaatan atas hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, pemahaman atas motivasi, proses perencanaan, eksekusi, serta dampak atas disintegrasi seyogyanya dipandu prinsip-prinsip ilmiah. Lalu yang ketiga, menganalisis atas dampak disintegrasi harus dilakukan secara komprehensif. Ya, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil pada proyek reklamasi Teluk Jakarta banyak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan hidup, kondisi sosial masyarakat, ataupun perekonomian masyarakat. Dan juga dari pemaparan proyek reklamasi Teluk Jakarta di atas merupakan sebuah kasus yang melanggar integrasi wilayah. Maka dari itu, kita harus lebih mendalami serta memahami integrasi wilayah. Terima kasih.